Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang studi psikosomatik COVID-19 pandemik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdapat anggota saya sendiri, Aquila Yunma Imarista, Putri Leoni, dan Farhan Ardito. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Seiring perkembangannya zaman, pada masa modern ini banyak sekali tontonan baik di media massa ataupun dalam kehidupan nyata yang telah menghancurkan tatanan kejiwaan manusia. Banyak sekali orang terpengaruh dengan dunia kemewahan sehingga menimbulkan kesenjangan antar sesama manusia. Akibatnya, tidak sedikit manusia mengalami penyakit psikosomatik. Gangguan psikosomatik ini disebut neurosis karena gangguan-gangguan dan kerusakan beberapa anggota tubuh yang disebabkan oleh kesehatan mental atau emosional. Neuron merupakan kunci rahasia dari kegiatan belajar dan berfungsinya mental. Singkatnya, neuron ini merupakan tempat merekam, mengkodifikasikan, mengingat, menyimpan segenap pengalaman manusia dan memberikan instruktif kepada segenap organ tubuh manusia. Dalam kedokteran psikosomatik, membuktikan bahwa kegoncangan aspek emosional pada diri manusia merupakan penyebab utama timbulnya banyak gejala sakit fisik. Sebagaimana data statistik menunjukkan bahwa orang yang berobat ke dokter kebanyakan mengeluh tentang kegalauan emosi akibat problematik kejiwaan. Emosi yang meluap kerap menjadi masalah bagi kesehatan fisik. Emosi tidak hanya berasal dari marah, tetapi juga dari iri, dengki, stres, dan depresi. Emosi-emosi negatif seperti itulah yang akan menjadikan kondisi kesehatan memburuk apabila dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik. COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi parah dan gagal organ. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru organ tersebut melalui hidungnya. Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. The Center of Disease Control and Prevention, CDC, percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. COVID-19 kasusnya dimulai pada Desember 2019. Kasus ini diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Psikosomatik. Psikosomatik tersendiri berasal dari 2 kata yaitu pikiran, psyche, tubuh, soma. Pada umumnya, psikosomatik adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran memengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik tanpa ada penyakit. Gangguan psikosomatik adalah salah satu gangguan jiwa yang paling umum ditemukan dalam praktek umum. Istilah ini terutama digunakan untuk penyakit fisik yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor kejiwaan atau psikologis. Beberapa penyakit fisik dianggap sangat rentan diperburuk oleh faktor mental seperti stres dan kecemasan, diantaranya gangguan kulit, muskoskeletal, otot, sendi dan syaraf, pernafasan, jantung, kemih, kelenjar, mata, dan saraf. Beberapa orang juga menggunakan istilah gangguan psikosomatik ketika faktor kejiwaan menyebabkan gejala fisik, tetapi penyakit fisiknya sendiri tidak dapat dijelaskan secara medis. Salah satu penjelasan psikosomatik adalah bahwa emosi negatif mempengaruhi sistem otonom tubuh, hormon, dan kekebalan terhadap beberapa penyakit. Depresi, kemarahan, dan isolasi sosial berkontribusi terhadap penyakit jantung.
Stres di sisi lain mempengaruhi asma, gangguan pencernaan, dan banyak penyakit fisik lainnya. Di sini ada macam-macam penyakit psikosomatik, yaitu ada hipertensi atau darah tinggi, ada sakit jantung, sakit paru-paru, radang lambung, penyakit ruam kulit, terus ada wasir atau ambeien, lalu yang terakhir ada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Di sini ada tanda dan gejala gangguan psikosomatik, itu ada denyut jantung cepat, hati berdebar atau palpitasi, lalu ada merasa sakit, mual, lalu ada gemetar atau tremor, berkeringat, mulut kering, nyeri dada, dan sakit kepala. Di sini ada cara mengatasi penyakit psikomatik, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, pengobatan somatis. Nah, pengobatan ini itu ditunjukkan kepada faktor somatis atau fisik. Hal ini dapat menyebabkan penyakit timbul kembali dan lebih parahnya akan menurunkan kepercayaan pasien akan kemungkinan penyakitnya sembuh yang sebenarnya akan memperparah kelainan psikomatiknya sendiri. Yang kedua ada pengobatan psikoterapi. Hubungan antara somatik dan kondisi psikologi seseorang itu sangat erat sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara keduanya. Masalah berhubungan dengan kondisi psikologisnya dapat berhubungan dengan dua hal, yaitu masalah yang tampaknya berhubungan dengan masalah pasien di masa lalu atau masalah yang tampak berasal dari stres dan tekanan masa sekarang yang melebihi pengendalian sadar pasien. Yang terakhir ada pengobatan psikofarmakoterapi. Pada dasarnya, psikofarmaka ini lebih intensif pada gangguan psikomatik daripada obat lokal simptomatis, tetapi kurang spesifik dibanding obat tersebut karena tidak mempengaruhi faktor etiologisnya. Penggunaan jenis obat ini perlu pengawasan yang ketat karena seringkali menimbulkan efek samping seperti ketergantungan psikologis dan fisik yang mengakibatkan keracunan obat dan lain-lain. Lalu ada cara menghindari gangguan psikomatik. Untuk menghindari gangguan psikomatik itu adalah untuk menjauhi faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya gangguan itu sendiri. Setiap penderita umumnya memiliki ciri khas tersendiri terhadap hal-hal yang menjadi pemicunya. Setelah terjadinya gangguan psikomatik, apabila penderita sudah merasa dapat bernafas lega, akan tetapi tetap disarankan untuk meneruskan pengobatannya sesuai obat dan dosis yang diberikan oleh dokter. Psikosomatik. Mengikuti perkembangan tentang virus corona memang penting sebagai bentuk kewaspadaan. Namun, terus-menerus terpapar informasi, baik yang terpercaya maupun tidak, juga dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah panik, cemas, dan stres. Rasa khawatir atau cemas berlebihan akibat sering menerima informasi tersebut yang akhirnya menyebabkan tubuh menciptakan gejala mirip coronavirus. Akibatnya, Anda akan berpikir telah terinfeksi virus corona, padahal sesungguhnya gejala tersebut merupakan manifestasi rasa cemas berlebihan, bukan akibat terinfeksi virus. Kondisi ini dikenal dengan psikomatik akibat virus corona. Gejala psikosomatik terjadi akibat ketidakstabilan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis tidak seimbang. Biasanya disebabkan oleh stres yang tidak mampu diadaptasi. Kemudian, tubuh mengalami tekanan terus-menerus dan adrenalin akan mengalir ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan gejala psikosomatik. Umumnya, gejala psikosomatik mirip dengan gangguan kecemasan seperti nyeri dada, sesak nafas, merasa tubuh terlalu panas dan demam. Akan tetapi, gejala psikosomatik yang muncul dapat dikaitkan dengan kondisi yang sering terjadi. Dalam sebuah penelitian yang berjudul Psychological Predictors of Anxiety in Response to the H1N1 Pandemic menyatakan hubungan antara suatu krisis kesehatan dengan psikomatik. Berdasarkan hasil studi tersebut, diungkapkan bahwa krisis kesehatan yang dipublikasi secara luas dapat menyebabkan kondisi psikogenetik massal.
Jadi sebenarnya sangat mungkin bagi banyak orang mengalami psikomatik akibat virus corona yang disebabkan oleh kecemasan berlebihan. Cara mengatasi psikomatik akibat virus corona. Yang pertama, cari sumber informasi yang dapat dipercaya. Banyaknya informasi seputar virus corona bisa membuat cemas dan panik. Sebaiknya perlu lebih berhati-hati karena kemungkinan bahwa berita tersebut merupakan hoaks. Pastikan selalu memantau perkembangan virus corona dari sumber informasi yang terpercaya, misalnya situs World Health Organization atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Kebijakan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah telah diberlakukan di sejumlah wilayah Indonesia guna mencegah penyebaran virus corona. Anda dapat menelpon atau memanfaatkan fitur panggilan video melalui ponsel atau laptop sebagai salah satu cara agar tetap saling terhubung dan menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, istirahat sejenak dari pemberitaan virus corona. Mengikuti perkembangan virus corona memang penting sebagai bentuk waspadaan. Akan tetapi tidak sehat jika terus-menerus membaca, mendengar, dan menonton berita baik melalui media sosial maupun media lainnya. Cara terbaik dengan membaca